وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافعينا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa may fatahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawabihi as-salafus salih, nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Alhamdulillah, qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa minha ma rawahu Muslim wa huwa ma dzakarahu al-musannif anhu anin nabiyyi wa fi nuskhatin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang lanjutkan kajian kita dalam hadis ke-17 dari Arba'in Nawawiyah, syarahnya pakai Jawahirul Uluyah. Wa minha, dan diantaranya ma rawahu Muslim, apa yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Muslim. Wa huwa, yaitu ma zakarahul musannif, yang disebutkan oleh musannif al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, darinya, dari Sayyidina Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi nushatin, dari di sebagian naskah disebutkan bukan anin Nabi tapi an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana bunyi hadisnya?
bahwa baginda Nabi SAW bersabda, innallaha kataba, sesungguhnya Allah mencatat, ai aujaba wa faradha. Maksudnya artinya aujaba wa faradha, mewajibkan juga memfardukan ihsan, untuk berbuat baik. Ai artinya tahsinul a'malil masyru'ah, itu meningkatkan perbaikan amal-amal yang disyariatkan. Ala kulli syai', pada segala sesuatu, yakni yang dimaksud oleh beliau ala kulli mukallafin, bagi setiap mukallaf, akil, baligh, sampai dakwah kita nih ya. Bi an ya'ti biha alal wajhil mardi, dengan sekiranya melaksanakan segala sesuatu daripada amalan syariat sesuai dengan wajhil mardi, cara metode yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngasal nih. Kalau salat yang kira-kira diridhoi Allah kayak gimana? Perhatikan rukunnya, syarat-syaratnya, jauhin pembatalannya, sempurnakan sunnahnya, khusyuknya gimana, hudurnya gimana, pakaiannya pakaian dari mana nih, dari harta yang halal semua tuh ya. Jadi memperhatikan segala sisinya. Jadi kita melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati, tengah sal gitu. Sadayana diperhartoskeun ya, diperhatikan dalam segala sisinya biar sempurna. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik. Enggak nerima kecuali yang baik ya. Kalau sama orang tertentu aja kadang-kadang untuk diterima itu kriterianya panjang susah, nggak gampang diterima untuk beberapa makhluk aja begitu. Oke, urusannya ini sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih layak lagi untuk kita sempurnakan. Bagaimana sholat yang sempurna? Sesempurna yang kita bisa, tentu ya. Bagaimana, perhatikan ya. Jadi tinjau pertama ya jelas wajibnya, daripada rukun, syarat, jauhin pembatalan, itu mah sudah mau nggak mau tapi lebih dari itu permintaannya untuk tahsinul a'malil masyru'ah, itu tahsin, ditingkatkan, dikembangkan lebih baik lagi, makin baik. Jangan gitu aja biar kita hari demi hari kita yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang yang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Gimana caranya? Ya, perbaikin sholat kita. Jangan jauh-jauh, yang dekat-dekat yang sering kita lakukan makin diperbaikin. Kalau jauh-jauh kita bingung apa ya. Sholat. Nah, terus contoh apa zikirnya? Kalau mungkin dulu malas zikir-zikiran, zikir dirajinin ya. Gimana Rasulullah sebutin ada surat-surat khusus yang Rasulullah dibaca. Contoh kayak gitu ya, perbaikin. Tahsinul a'malil masyru'ah bagi setiap mukallaf. Wakil ada pendapat mengatakan inna kataba hahuna, sesungguhnya kata kataba, lafaz kataba huna di sini bimakna tolaba, maknanya itu tolaba, permintaan, request. Jadi ada hadis kan disebut kataba, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah mencatat kebaikan pada segala sesuatu, pada segala aspek Allah catat kebaikannya, nggak ada yang luput dalam catatan kebaikan. Makin bagus makin banyak catatannya. Orang bisa sholatnya mungkin sholat zuhur tapi yang satu dapat 500 pahala, yang satu dapat 1000 pahala, yang satu dapat 100.000 pahala, mungkin karena ihsannya beda-beda. Nah ini gitu ya. Mungkin kita terpikir mungkin untuk beramal baik kemana-mana, padahal ada di depan mata kita. Sempurnakan aja yang di depan mata kita tuh. Sholatnya, orang tua, masya Allah, sama orang tua kita, bagaimana menjadikan orang tua kita raja dan ratu, itu masya Allah, sumber kebahagiaan juga tuh. Orang tua kita bagaimana, sama guru kita, sama tetangga kita, yang dekat sama keluarga kita, dan bakal disebutin satu persatu semua. Semuanya punya nilai kebaikan yang nggak bakal luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Nah, jadi kata
Syekh Jardani, ada pendapat ulama menyebutkan bahwa kataba di situ bukan artinya aujaba wa farodo, tapi artinya tolaba, permintaan, request. Kalau tolab bisa dua, bisa wajib, bisa sunnah, gitu ya. Kalau wajib sama fardu ya wajib, gitu, yang kewajiban aja, karena ini fardu. Tapi kalau tolab lebih luas. Sebenarnya Allah meminta. Permintaan apa? Permintaan yang wajib ada, permintaan yang sunnah pun ada. Allah request, minta sama kita. Mau nggak memenuhi permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Li'annahu, kenapa kok diartikan kataba di sini, menulis di sini artinya tolaba? Li'annahu, karena sesungguhnya tolaba itu a'ammu, lebih luas. Faedahnya li syumulhi, karena dia mencakup tadi yang nyari artinya mencakup dalam bahasa Sunda apa ya? Awangku baru ketemunya bahasa Nasrul. Tadi nyari syumul, mencakup, jadi merata. Ngawangku pada nggak ngerti juga kan ngawangku itu kan sudah mencakup, merata dalam segala hal. Li syumulihil ihsan, karena dia mencakup dalam segala macam perbuatan baik, kebaikan yang wajibkah, wal mandub, juga yang sunnah. Itu kalau tolab itu ada tolab fard, ada tolab mandub, ada permintaan yang sifatnya wajib, hukumnya wajib, seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan dan sebagainya. Ada permintaan yang sifatnya sunnah, nggak dikerjain juga nggak apa-apa, tapi permintaan aja. Kita perlu ingat bahwa itu permintaan syariat dari Allah dan dari Rasulullah, dari syariat. Begitu. Kita mungkin memikirkan bagaimana memenuhi permintaan fulan. Kapan kita memenuhi permintaan syariat tadi? Ya gitu. Nah, ini tolab artinya lebih luas. Jadi kalau diartikan kataba dengan tolaba itu lebih syumul, lebih aam, faedahnya lebih luas, lebih mencakup kebaikannya dalam yang wajibkah pun yang sunnah. Wala fi qaulihi, lalu kata Allah dalam sabdanya Nabi tadi, ala kulli syai, atas segala sesuatu, yuhtamalu, berkemungkinan antakuna ala babiha, adanya tadi ala babiha, atas babnya masing-masing. Wal ma'na innallaha ta'ala talaba min abdihil ihsana, maknanya wallahu alam, sesungguhnya Allah Ta'ala meminta dari hambanya kebaikan hala kaunihi musta'liyanah, di saat kondisi dia mampu untuknya atas segala sesuatu. Wal murad bisti'lahi, adapun yang dimaksud dengan isti'la tadi, musta'liyan minhu tadi, ala kulli syai'in tadi. Nah, isti'lanya di situ ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syumuluhu, yaitu mencakupnya dia, lahu, atasnya ya, syumulu syai', apa tadi ini domir nih, wa umumu, dan umumnya, wa kaunuhu ala halin hasan, dan adanya kebaikan tadi atas keadaan yang baik. Wa yuhtamalu, dan kemungkinan juga antakuna bimakna fi awilam au ila, bisa juga ala tadi arti lain, kan ala itu punya multi makna banyak. Bisa dikatakan ala artinya atas, bisa juga makna ala tadi fi, di, gitu ya. Ala, kalau ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Kalau tadi mana tadi fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Bisa juga mana tadi untuk segala sesuatu. Bisa juga li kulli syai'in, bagi segala sesuatu. Gitu ya. Wal makna, adapun maknanya, jadi benar-benar mencakup segala hal. Wal makna, adapun maknanya, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala talaba minkumul ihsana fi kulli syai'in, Allah minta pada kalian semua untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Apa aja situ ada nilai kebaikannya, karena Allah yang menciptakannya. Jangan kira di segala sesuatu nggak ada kebaikannya, semua ada kebaikannya. Nah, itu kita perlu ilmunya. Semua ada kebaikannya kalau kita ngerti ilmunya, ngerti niatnya, ngerti tata caranya. Nah, jadi Allah pinta dalam segala sesuatu, buatlah kebaikan dalam segala sesuatu. Nggak terbatas tempat, hanya di masjid doang ya, enggak.
ibadah tuh sangat amat luas, nggak terbatas pada waktu tertentu, tapi di kapan waktu. Makanya Rasul merintahkan kita, minta sama kita, ittaqullaha haitsuma kuntum, takwalah kalian, bertakwa, nurut sama Allah, yang diperintahkan kerjain, yang dilarang jauhin, gampangnya gitu ya. Tapi maknanya banyak, takut, memahami, berbuat baik dalam segala sesuatu keadaan, dalam waktu apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun. Itu ya, haitsuma tuh arek di mana wae, arek iraha wae, takwa ka Gusti Allah. Mau pagi, siang, sore, malam sama Allah, takwa. Mau di masjid, di madrasah, di rumah, di toilet sekalipun kita bisa takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pasar takwa sama Allah, bisa semuanya. Bisa berpotensi mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah, fal ihtimalat, maka kemungkinan dari makna ala tadi, arbaatun, ada 4. Ya, ala arti ala, atau ala arti fi, ala arti li ajli, atau ala arti ila. Wa kullu syai'in, semua itu yashmulun nafsu, mencakup kebaikan pada diri kita, wa ghairiha, atau pada selain diri kita kah, minal ahli, daripada istri kah, keluarga kah, wal khodami, pembantu kah, wasairin nas, seluruh manusia, hatal anbiya, bahkan kita dipinta untuk berbuat baik sama para nabi alaihimus salatu wassalam, wal ulama, juga berbuat baik, sing nyen kahadian ka ulama. Nah, gitu ya. Wa kadzal malaikat, juga berbuat baik sama para malaikat. Gimana? Ntar bakal disebutin. Wah, berbuat baik sama malaikat tepanggil teu urang pan ada gitu ya. Berbuat baik sama malaikat, sama nabi berbuat baik ada gitu ya. Wal jin, gitu juga berbuat baik sama jin. Mau ketemu jin, berbuat baik bisa, bukan bukan bobi kan misalnya. Apalagi wal bahaim, gitu juga sama hewan ternak. Memang di ternak ntar bakal dimakan, tapi selama belum dimakan bisa kita berbuat baik. Ketika memotongnya juga berbuat baik, ntar ada sebutin bagaimana berbuat baik sama hewan ternak. Wasama, berbuat baik bahkan sama langit. Wah, gimana berbuat baik sama langit? Wal ardi, sama bumi. Wan nabat, sama tumbuh-tumbuhan. Wasyajar, sama pepohonan. Sadayana aya nilai ihsana, ada nilai kebaikannya. Itu orang yang mau bisa mendapatkan banyak kebaikan ketika dia bisa berbuat ihsan pada segala sesuatu. Itu. Nah, sekarang mau dirinci sama Syekh Jardan ini. Fa'amal ihsan, adapun berbuat baik ila nafsi, pada diri kita. Ya, kita harus berbuat baik pada diri kita dong ya. Wa zulmun nafsi min akbahil zulmi, ya. Menzolimi diri sendiri itu diantara kezoliman yang paling besar. Zoliman nyalira gitu ya, zolimi diri sendiri itu bentuk kezoliman yang paling gede dosanya, diantara dosa paling besar. Kezoliman yang besar itu menzolimi diri sendiri. Apa ya? Itu maksiat, itu zolimi diri sendiri ya. Udah tahu namanya narkoba bisa merusak badan contohnya ya. Bukan hanya badan, agamanya juga rusak, masih diminum. Zolimin diri sendiri. Sebenarnya nggak ada yang rugi, lebih besar melebihi kerugian dia sendiri ya. Ketika dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sebetulnya. Maka dia harus berbuat baik sama dirinya ya. Ini nasib dirinya. Berkaitan ntar gimana dia ntar di akhirat bukan hanya di dunianya aja ya. Jadi harus sing hade-hade ya, pada diri sendiri ya. Bahwa yaitu ayyahmilaha ala fi'li ta'ati, itu bagaimana kita buat baik sama diri sendiri. Di antaranya kita bawa diri kita nih ala fi'li ta'at, untuk mengerjakan pekerjaan taat. Pekerjaan taat, sholat, puasa, kerjain. Berarti kita sayang sama diri kita. Orang yang nggak bawa dirinya buat taat berarti jahat sama dirinya. Ngazoliman dirinya nyalira gitu ya. Gitu ya. Kalau kita sayang sama diri kita, bawa diri kita, badan kita, tangan kita, mata kita, kaki kita, telinga kita, hati kita, kemaluan kita, semua dibawa buat taat. Kan semuanya ada nilai taat ya.
bawa semuanya untuk fi'lut ta'at. Wajtinabil mukhalafat, dan giring diri kita, tuntun diri kita untuk menghindari berbagai bentuk mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran. Yang dosa-dosa tinggalin, yang makruh upayakan ditinggalin, karena itu juga larangan, cuman nggak mengandung dosa gitu doang. Sebagaimana tolak permintaan itu ada dua, mukhalafah atau nahi itu ada dua, ada tolak, ada nahi. Tolak permintaan, request dari syariat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Gitu juga nahi, larangan ada yang wajib, ada yang haram. Kalau dilakukan mengandung dosa itu. Ada yang makruh, walaupun dikerjakan nggak ada dosa, cuman tetap gimana pun itu adalah larangan. Jadi upayakan, jangan mentang-mentang makruh semuanya labrak aja dah. Karena kan nggak ada bedanya sama yang mubah gitu. Upayakan sedikit demi sedikit kita makin patuh sama Allah. Kalau dulu cuman yang wajib sama haram aja, sekarang cobain berusaha yang sunnah diperbanyak, yang makruh dipersedikit, gitu aja. Apa yang imkan kita bisa tinggalkan, makin sedikit, makin minim pelanggaran kita, makin banyak kepatuhan kita, upaya kita gitu. Wa alla yuridaha, dan hendaknya tidak, itu anla tuh an sama la dihubungkan, digabungin. Hendaknya tidak yuridaha, membawa nafsu kita, diri kita nih, awak kurang ya, mawaridasu, ke sumber-sumber keburukan. Apa aja tuh sumber-sumber keburukan ya. Mungkin pemikiran yang buruk, pergaulan yang buruk ya. Apa aja kira-kira yang buat diri kita bisa jadi buruk, keadaannya buruk, kondisinya buruk, macam-macam. Jangan dibawa ke arah-arah yang buruk dah gitu. Wala yazlimuha bimaksiatin, jangan zolimin diri sendiri dengan berbuat maksiat. Cukuplah ya, dari dulu sampai sekarang. Mungkin kalau kita biasa maksiat, sekarang ada yang mau lagi. Kenapa? Ketika kita maksiat, kita zolimin diri sendiri ya. Pada hakikatnya yang babak belur diri kita ketika kita maksiat, hati nggak tenang, pikiran gundah gelisah, galau deui ya. Kenapa ya maksiat kita nih ya. Pantas nggak tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Tapi bahwa zikir pada Allah bisa nenangin hati. Zikir sama Allah itu ada dua. Ada zikir mahdi, ghairu mahdi. Zikir mahdi ya zikir yang nyebutin nama Allah gitu. Ada zikir ghairu mahdi, itu taat sama Allah ya. Jadi taat itu bisa bawa kita tenang. Kalau udah tenang, kerja tuh bakal enak gitu ya. Kalau nggak tenang, coba makan nggak enak, tidur nggak enak ya. Apa-apa nggak enak, ngomong nggak enak, segera serba kagak enak kalau orang nggak tenang ya. Jadi tenang itu sumber awal ya, galian awal kalau orang mau senang ya. Tenang dulu, jangan harap senang kalau nggak tenang ya. Kalau mau senang ya tenang dulu. Tenang dari mana? Dari zikir ya. Zikir tadi apa? Ya bisa ucapan kalimat zikir, bisa ya taat gitu ya. Jadi luas arti zikir, jangan dipersempit hanya berarti zikir itu cuman kalimat-kalimat aja, walaupun itu istimewa, tapi artinya luas. Segala bentuk ketaatan adalah zikir gitu ya. Eling ke Allah. Orang kan yang disebut maksiat nggak teeling sia gitu ya. Kenapa? Memang dia nggak zikir, nggak ingat sama Allah. Sekarang kan dia lupa bahwa dia itu hamba Allah, bahwa Allah perintahkan apa, begitu ya. Itu jadi zikir tuh ingat tuh apa? Patuh, nurut ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Wala yuti'uha fi kulli ma turid. Jangan mentaati nafsu fi kulli ma turid, dalam segala hal yang diinginkan. Kan nafsu kita pengen ini, pengen itu, banyak banget ya pengennya ya. Itu Masya Allah nggak ada habisnya. Wa nafsu katifli'in tuhmilhu syabba ala. Kata Imam Busiri apa? Nafsu itu wa nafsu katifli, seperti bocah bayi ya. Intuhmilhu, kalau dibiarin, syabba bakal berkembang dia, hubirodo atas seresap aja nyusuin nih. Wa ilam taftim lam yanfatim, kalau nggak diputusin, nggak disapi, nggak bakalan sapi-sapi sampai tua nih. Masa udah jenggotan masih nyusu ya.
Ya. Itu kata kiasan, maksudnya kalau nafsu kalau nggak diputusin, ya, nggak diputusin, diturutin terus sampai tuanya terus aja nurutin hawa nafsu. Udah kayak anak kecil aja. Ya tadi kayak bayi yang nggak mau berhenti nyusu, karena sakit dulu. Ketika disapi gimana? Si bayinya bisa sakit, ibunya juga sakit. Itulah ibarat ketika kita berupaya mendidik hawa nafsu kita, nggak semuanya diikutin. Sebenarnya untuk kebaikan diri kita. Sebab pada akhirnya keinginan nafsu kalau diikutin terus mencelakakan. Bukan nyenangin kita. Gambarannya luar biasa, layaknya fata morgana, orang lagi kehausan di padang pasir, kehausan luar biasa, lihat wah kayaknya sungai. Loncat ya, taunya pasir, batu, benjol, berdarah dia ya. Hal-hal gitu ya, maksudnya cuman gambaran semu, nggak buat dia senang, ngiranya bakal senang, nggak bakal senang. Orang Nabi yang bilang, ulama yang bilang, mau percaya sama siapa gitu. Nabi bilang jangan ngikutin hawa nafsu, jangan nurutin hawa nafsu. Jadi ada bagiannya mungkin nih, ada kalanya kita mungkin lagi suntuk-sumpuk, ya sok tarik ulur sama nafsu mah, dikekang sama sekali, ntar jangan, ntar bisa, ya itu pakai hilah namanya, pakai trik-trik, pakai trik gitu ya. Kalau dikekang banget, ntar takut berontak. Ketika berontaknya kayak macan keluar dari kandang, bahaya. Lebih liar lagi tuh ntar ya, lebih buas lagi. Jadi pakai trik, sumuk-sumuk sok makan. Tapi yang tetap yang halal ya, nafsu yang halal, kira-kira apa? Keinginan yang halal, silahkan. Mau makan enak sok, mau makan biasa, makan pakai garam mulu, santri misalkan nih. Kali-kali mau padang biar senang, biar nggak sumpek. Kalau sumpek takutnya berhenti ntar jadi apa? Santri gagal, di jalan akhirnya main gitar, anting-antingan, nggak jelas sudah deh. Contoh itu ya, warnanya santri siapapun maksudnya. Ketika kita suluk pakai trik, ketika kita mau menempuh jalan ibadah, nekunin ibadah, jangan berlebih-lebihan, jangan ifrat wala tafrit, jangan terlalu nganan, terlalu ngiri, jangan tengah aja, manhajul qawim gitu ya, jalan yang tengah itu ya. Pada umumnya ya kita harus menekan hawa nafsu kita, jangan suka diturutin. Kalau udah mengembang besar udah bahaya deh. Kalau nafsu kuat, ruh lemah. Kalau ruh lemah udah ibadah nggak bakal benar, gitu ya. Jadi nafsu sama ruh itu bertolak belakang. Kalau nafsu kita kuat nih, wah dipupuk terus, dipiara terus, wah semuanya diikutin. Hayang iya, kudu jadi pokoknya mah. Muntah jadi, hancurkan kuaing imah ya. Wah, maunya kayak gitu kan, nafsu ya. Jangan ya. Kalau nafsunya sudah kuat, udah nguasain dia, ya udah dia udah nggak jadi manusia, jadi hewan dia. Ya. Karena manusia itu punya potensi banyak. Ada syaitoniyah, ada hayawaniyahnya, ada bahaimiyah, ada sabuiyahnya, ada malakutiyahnya, robbaniyahnya. Ya. Ada sifat ketuhanan, ada sifat malaikat, ada sifat manusia, ada sifat hewannya, ada sifat buasnya, ada. Mana yang dia turutin itu jadi nilai dia. Kalau dia biasa buas, ketemu orang nggak boleh ketemu orang, main pelak aja. Wah, main hakan dia. Kayak itu. Itu jadi sabu ya, lebih jahat kadang-kadang. Allah nyatain kan, ulaika kal an'am balhum. Allah nggak mau pakai mata hatinya. Matanya ada, matanya lihat, tapi mata hatinya buta. Telinganya nggak dipakai, telinga hatinya. Itu artinya nggak dibawa untuk apa? Meraba untuk meraba kebaikan gitu ya. Bodoh teuing, yang penting gua senang, penting gua happy, bodoh amat orang. Happy mau happy terus, akhirnya nggak benar. Belangsak akhirnya hidupnya. Ngiranya bakal happy dengan ngikutin hawa nafsu, padahal semu semua sebentar, nggak lama habis, nyesel tuh akhirnya. Ya. Jadi jangan diikutin, jangan terlalu diikutin. Wala yuhniha, jangan dihinain hawa nafsu kita. Kalau kita sayang, kalau kita mau buat baik sama diri kita, jangan dihinain. Dengan apa? Nibanya dengan cara syifa ghaizin. Gimana kita nggak hinain nafsu kita? Ya obatin amarah, emosi kita, dendam, jangan. Itu kalau kita suka dendam, emosian mulu, itu hakikatnya kita menghinakan diri kita sendiri. Habis ntar ya, jelek sendiri ya.
Jadi jangan apa? Jangan biarin diri kita hina dengan apa? Memupuk amarah hawa nafsu. Naon sia merong-merong kain tampilin ku aing sih tuh mupuk hawa nafsu. Akhirnya nggak bakal ketemu lurus ya kalau gitu ya. Kalau mupuk hawa nafsu, emosi tadi jangan. Nah, jadi obatin marah emosi tadi dengan apa? Ibadah, dengan banyak kumpul sama ulama, biar adem tuh hati sama orang-orang soleh. Itu udah hadir pengajian, semua pengajian di mana? Apalagi kalau antum jadi pesantren, masya Allah luar biasa deh. Dekat sebenarnya sama apa? Sama kewalian orang di pesantren tuh. Ya, asal bener-bener tekun ya. Ngomong bener. Habib Salim dulu, Habib Salim Syatri bilang, orang apa di pesantren? Asal dia benar ngikutin peraturan, ngikutin tunduk peraturan, dekat sama boleh nggak kita ngarep jadi wali? Kenapa nggak boleh? Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Simtuduror doa abis belajarnya, waj'alni min awliyaik, ya Allah jadikan aku salah satu walimu. Kenapa? Kita pengen deket sama Allah. Dalam hari itu bukan pengen karomah, pengen robah duit 100.000, duit 1.000 jadi apa satu peti gitu ya. Wah, ya kayak gitu yang bahlul, yang bodoh ya. Ngiranya kedekatan sama Allah hal yang kayak gitu. Yang mahal tuh bukan itunya, yang mahal itu dekat sama Allah, dicintai sama Allah, itu Allah. Kedekatan intim sama Allah itu yang mahal. Bukan hal-hal kayak gitu yang ajaib itu. Bagi para aulia karomah itu seperti permen. Kalau yang baru-baru mungkin masih takjub sama permen, bayi ya, bocah demen sama permen, lollipop apa yang kayak gitu tuh hal sepele gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengerti nilai ma'rifat, dekat sama Allah, uns billah udah asyik sama Allah, udah nggak kenal lagi gitu-gitu, nggak peduli, udah tertutup matanya sama hal kayak itu, nggak hirau mereka sama itu. Jadi untuk kita dekat sama Allah, kenapa? Kok nggak boleh? Boleh, harus. Malah harus jadi motivasi setiap muslim untuk bagaimana dia jadi dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Dalam itunya bukan cari karomah. Kalau cari karomah nggak boleh, dosa, jelek, hal buruk itu cari karomah. Artinya cari-cari keajaiban, bisa iya, bisa hiber, bisa ya gitu-gitu mah. Udah aja jadi capung aja loh. Capung bisa hiber dah, jadi capung. Jangan jadi manusia, jadi capung aja sekalian ya. Sepele bang itu ya. Nah, sudah itu berbuat baik sama diri. Berbuat baik diri sama diri apa? Bawa pada taat, jauhin pelanggaran. Jangan jerumusin diri kita pada sumber-sumber keburukan. Jangan zalimin diri dengan maksiat. Jangan turuti semua keinginan nafsu. Jangan hinakan nafsu dengan dengan cara apa? Tidak menghinakan nafsu itu dengan obati amarah kita, emosi kita. Jangan mupuk hawa emosi maksudnya. Wa amal ihsan itu pertama itu dulu ingat dulu itu ya. Ntar jangan beralih dulu kemana-mana kalau kita belum bisa berbuat baik sama diri kita sendiri. Yang damai sama diri kita. Kalau kita nggak damai sama diri kita, gimana mau damai sama yang lain? Mau berbuat baik sama yang lain? Wa amal ihsan, adapun berbuat baik ilal ahli, kepada keluarga, pada istri. Kadang-kadang artikan ahli itu arti khusus mah, tapi arti umumnya arti keluarga. Wal khodami, gitu juga sama pembantu kalau punya pembantu. Bahwa maka dia gimana ihsan tadi? Maka dia itu berbuat baik tadi, an yu'ashirahum bil lutfi, bermuamalah, bergaul dengan mereka, dengan keluarga, istri, anak, keluarga pokoknya bil lutfi, juga khodam tadi bil lutfi, dengan lemah lembut, jangan kasar sikap, jangan kasar ucap, wa husnil khuluqi, dan bagusnya perilaku, perilakunya harus bagus, yang elok, yang bagus, yang enak gitu ya. Jangan baru buka pintu udah wah aing hayang makan mana ya masak naon sia jelek banget. Nggak boleh nggak ada perang di rumah tiap hari, kayaknya nggak afdol kalau nggak perang ya gimana mau tenang ya, disebut apa rumah apa baiti jannati, dia nggak mau ciptakan jannati di rumahnya, dia membuang itu semua, nggak mengabaikan, nggak mau bangun surga di rumahnya.
Kalau mau bangun surga gimana? Ya isi dengan ibadah, isi dengan ketaatan, isi dengan apa muamalah yang baik tadi. Kalau udah gitu kan jadi rindu ya. Jadi rindu kan kangen nih sama ya mah adem di rumah. Mungkin di rumah di luar sumpok begini begitu. Kangen kalau ke rumah istirahat enak ya. Istrinya baik, suaminya baik, anaknya baik. Wah, enak banget ya enggak ya. Kadang-kadang susah mau keluar rumah kalau begitu mah ya. Tuh. Karena kita nggak mau ciptakan surga di rumah kita. Ya pantas aja nggak betah di rumah jadi Bang Toib semua. Ya. Karena nggak dibangun surga di rumahnya. Wa ya'muruhum bil ma'ruf, dan perintahkan mereka bagaimana buat baik sama keluarga, sama khodam. Ya. Perintahin mereka akan kebaikan-kebaikan. Ya. Sholat terutama apalagi ya. Jadi kalau misalkan perintahin sholat tuh sama anak sama istri ya jelas itu mah. Sama khodam juga karena dia ada di rumah kita. Kita selaku wali rumahnya, penguasa rumahnya gitu ya. Siapapun ya, bahkan tamu kalau misalkan udah waktu sholat misalkan udah mau beres ya kita harus perintahin, itu ada di wilayah kita soalnya gitu ya. Misalkan punya perusahaan ada karyawan harus juga ya. Wayahna eta mah ya. Karena ada wilayah dia, itu kuasa dia di situ ya. Kalau dia kira-kira nggak mau sholat ya harus ada tindakan nyatanya gimana ya. Jadi perintahkan mereka yang baik, terutama sholat apa aja, bukan hanya sholat, semuanya yang baik-baik itu ya perintahin. Berarti kita udah buat baik sama mereka diantaranya. Wa yanhahum 'anil munkar, cegah mereka dari kemungkaran ya. Wa yu'allimuhum mimma yahtajuna ilaih, dan ajarkan mereka ma yahtajun. Ajarin apa? Ma yahtajun, apa yang mereka butuhkan ilaih, pada sesuatu tersebut. Apa kira-kira ilmu-ilmu yang dia butuhin, wawasan-wawasan yang dia butuhin, semua bekalin pada sesuatu yang kira-kira ilmu-ilmu yang mereka butuhkan. Bukan hanya ya ilmu agamanya, ilmu syariatnya, ilmu wawasannya kan perlu aplikasinya, perlu tambahan wawasan tadi ya. Bekalin semua itu. Wala yukallifuhum, jangan paksa mereka mala yutikun, pada apa yang mereka tidak sanggup. Paksa-paksa. Belum mampu dipaksa. Nah, itu nggak baik berarti. Wala yudhi'uhum, dan jangan menyia-nyiakan mereka. Jangan nyuekin mereka. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i, cukup seorang itu banyak zaidah aja. Cukup seorang itu isman, dapat dosa, dinilai berdosa an yudhi'a man ya'ul, manakala dia menyia-nyiakan orang yang biasa dia nafkahin. Siapa aja yang biasa nafkahin? Istrinya, anaknya yang biasa dinafkahin. Dicuekin, bodoh amat. Ada urusannya, udah capek orang ya. Nggak ada urusan masalah nafkahnya, yang wajibnya terutama ya. Apa aja perhatian, nggak ada perhatian maksudnya. Dalam urusan kewajibannya, semua tadi nggak perhatian. Dimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarah dengan mereka, dengan istri, dengan keluarga juga bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Yaitu dalam tafsir disebutkan thayyibu aqwalakum lahun, bagus-bagus yang baik-baik ucapan kalian sama mereka. Ucapan-ucapan yang baik, anu sae, anu hade. Wa hasinu af'alakum, dan perindah, perbagus perbuatan kalian. Wa hayatikum, dan gerak-gerik kalian. Bihasabi qudratikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya sebaik mungkin ucapan, sebaik mungkin tindakan, sebaik mungkin akhlak perilaku sama keluarga. Itu perintah Allah. Perintah Allah. Makanya Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk berbuat sama perempuan itu, sama istri, sama anak perempuan, sama perempuan semua ya. Karena dulu ada masa kelam perempuan itu dianggap hina banget dianggap seperti barang nih. Di zaman terdahulu kalau lagi haid udah pisah rumah zaman Nabi bela kaum perempuan. Jadi Islam sangat membela kaum perempuan luar biasa. Rasul bilang khairukum li ahli,
Wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik jalmi nupang hadena di antara sekalian. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya, sama perempuannya. Sedangkan aku ini adalah orang yang paling baik sama istriku. Di antara kalian semua aku yang paling baik. Makanya Rasul paling utama di antaranya karena Rasulullah paling baik sama istrinya. Suatu waktu ada orang Habasyah. Orang Habasyah lagi joget di dalam masjid. Habib Ali Jufri cerita tuh ya. Lagi joget, nggak tanggung-tanggung joget. Kalau di Arab tuh aib banget ya kayak gitu. Ngambek Sayyidina Abu Bakar. Nanaonan nih, apa-apaan nih. Kok di masjid joget, nggak sopan banget ya. Sambil mereka joget dan ngucapin syair gitu ya. Sambil bawain syair-syair. Bawa syair tadi isinya diantaranya muji-muji Rasulullah, Nabi Muhammad orang baik, orang gini-gini. Jadi ungkapan mereka, perwujudan mereka menghormati Nabi itu gayanya gitu. Gayanya orang Habasyah, orang Negro begitu. Sebagaimana tiap orang ada gayanya masing-masing kan, punya style masing-masing, punya adat masing-masing, budaya masing-masing. Jadi saat itu Sayyidina Abu Bakar marah sampai agak cukup ramai begitu ya. Sayyidina Abu Bakar ya lihatnya itu nggak pantas aja begitu. Akhirnya Rasulullah lagi di kamar karena rumahnya Rasul itu berdempetan sama masjid. Ada akses pintu langsung ke masjid. Jadi kalau ada apa-apa di masjid ya kedengeran di rumah Rasul. Rasulullah sama Siti Aisyah tuh dengar. Akhirnya Rasulullah sampai bangun, ada apa gerangan ya sampai kok rame gini. Ini katanya Rasulullah. Mereka pada joget-joget di masjid sampai nyanyi-nyanyi katanya. Oh biarin, ini kan hari raya mereka, biarin mereka senang-senang. Kata Rasulullah jangan diganggu, kerbunga jangan diganggu. Karena Rasulullah tahu dasarnya bukan mau merosak kehormatan masjid. Ini cerita mereka lagi senang sama Nabi, lagi seperti kasmaran, senang banget lagi senang aja tentang perwujudan bagaimana mereka senang sama Rasul. Rasul tahu niatnya begitu, perbuatannya juga bagi Rasul masih dianggap baik. Memang bagi orang Mekah nggak bagus, bagi orang Madinah nggak bagus. Apa gini kayak gini, orang Arab tuh nggak nganggap itu di tempat-tempat mulia joget-joget itu tuh nggak sopan. Tapi kalau orang Afrika memang begitu gayanya, paham nggak? Kan budaya beda-beda. Rasul kasih izin tuh. Siti Aisyah lihat di belakang, pengen tahu ada apa yang dilakukan tuh ya. Akhirnya Siti Aisyah ngintip ya Rasulullah. Rasul bilang, wah Aisyah apakah kamu mau nonton ini katanya pertunjukan mereka lagi joget-joget tadi. Rasulullah, iya ya Rasulullah, pengen lihat. Akhirnya Rasulullah pegang pintu ini, Siti Aisyah bersandar di pundaknya Rasulullah. Nonton itu ya. Masya Allah ya Rasulullah. Itu perbuatan baik, romantis banget Rasulullah ya. Sampai Siti Aisyah, Rasul nungguin sampai dia puas belum nih, udah kelar belum hajatnya untuk nonton tadi, masih resep atau enggak, gimana, sudah ini belum sudah bosan belum, kata Rasulullah sama Siti Aisyah. Oh belum Rasul, masih pengen nonton, masih asik nih lihatnya, biarin Rasul. Ini berdiri lama-lama nih. Kalau kita gimana kira-kira istri gitu? Risihan, sare ya enggak, suka risihan kita kan ya. Dibiarin sampai akhirnya Siti Aisyah udah mulai bosan, udah mulai ngantuk. Gimana? Sampai ngantuknya ditungguin sama Rasulullah. Tuh Rasulullah SAW perilakunya sama istri luar biasa. Nggak ada yang kayak Nabi romantisnya. Nggak ada yang kayak Nabi buat baik sama istri, nggak ada. Rasulullah paling hebat. Ngapain pakai contoh-contoh orang-orang di luar sana, ya Rasulullah paling hebat contoh. Cari contoh salah kalau Muslim cari contoh selain nama Rasulullah. Itu yang paling utama. Nah, gitu. Gitu juga Sayyidina Ali bilang apa? Laisal jamal bi aswabin tuzayyinuha. Bukanlah keindahan dengan berbagai macam dengan pakaian yang kalian gunakan untuk berdandan, bersolek. Pakai sarung BH ya. Apa? Pokoknya yang paling mahal apa?
Peci Haji Abdul ya, mahal. Karena lumayan harganya, ada yang sampai 250 apa tuh ya. Jamnya, cari jam-jam yang mahal-mahal kayak. Walaupun kawean nih. Mahal, bukan keindahan itu dengan pakaian nih. Kata Sanali. Innal jamal jamalal akli wal adab. Namun sesungguhnya keindahan yang hakiki itu adalah keindahan akal. Kalau akalnya lurus, bagus, pemikirannya enggak ngawur gitu ya. Wal adab, dan adabnya bagus, indah. Bagaimana tutur katanya, tindak tanduknya ya. Itu indah luar biasa. Walaupun pakaiannya biasa-biasa aja. Itu indah, enak, sedap dilihat. Duduk sama dia lama-lama nyaman aja ya. Gitu. Innal jamal jamalal akhlak wal adab. Jamal akli wal adab. Keindahan yang sesungguhnya, keindahan akal dan adab budi pekertinya. Almar'atu kadoli, kata Rasul, kata Senali, sambungannya perempuan itu berkaitan nama itu, tentang keindahan akal dan apa namanya adab. Nah, lalu disambung karena maksudnya ada kaitannya. Perempuan itu kata Senali kadoli, seperti tulang rusuk. Ya, karena memang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu ya. Dari tulang rusuknya Nabi Adam Siti Hawa. In zahabta taqimaha kasartaha. Kalau kamu paksa-paksa untuk dilurusin, kan namanya tulang rusuk gimana? Tahu nggak tulang rusuk? Bengkok, ya enggak? Dipaksa mau dilurus-lurusin. Wah, apa ceritanya? Kamu harus ini, harus itu, harus ulah itu, kudu kieu. Wah, galak pisan nih suaminya. Niscaya kasartaha, kamu bakal patahin tuh tulang ibarat tadi. Nggak bisa, sabar-sabar, tenang-tenang, nggak bisa buru-buru, menyikapi wanita tuh ya pelan-pelan, sabar, lembut, gitu ya. Ada waktunya. Nah, sebaliknya wa intarok taha istamta'ta biha ala iwajin. Nah, kalau kamu biarin, maka kamu seakan-akan membiarkan mereka untuk bengkok aja terus. Jadi caranya gimana ya? Apa tadi, insoh riban sama keluarga tuh nih. Nasihatin jarang-jarang ya. Yang sering tiap hari pagi siang sore malam qala Allahu taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ulama ya. Atau apalah, mending kalau kayak gitu kadang-kadang pakai kata-kata yang kagak jelas juga ya. Orang ngajinya masih males kok ya. Dia nggak tahu, dia ngerti gimana caranya. Makin sumpek, akhirnya ngelawan. Kalau udah ngelawan gimana? Udah susah deh ya. Udah perang dunia tuh di rumah tuh kagak nyambung, percuma kata Nabi gitu ya, pelan-pelan ya, jangan tergesa-gesa. Dikit lagi, pantas udah pada gelisah, udah diburu-buru susah. Bentar lagi. Itu ya, jadi gitu. Jadi kalau perempuan, intinya balik lagi tadi ke pembahasannya bahwa berbuat baik, tentang berbuat baik sama istri, sama anak, sama keluarga, sama pembantu. Buat baik juga, itu perintah. Hadis tadi berkaitan tentang itu juga. Nanti selain berbuat baik sama diri kita sendiri, berbuat baik sama keluarga, berbuat baik sama tadi hodam ya. Ada lagi berbuat baik sama yang lain, berbuat baik sama seluruh manusia, sama tetangga, sama nabi, sama ulama, sama jin, bahkan sama hewan, sama banyak tuh. Ntar bakal disebutin di kesempatan yang akan datang insyaallah. Itu yang disampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afiq. Kita sedikit baca tahlil dulu. Ada yang meninggal ya. Pak Haji Arifudin Al-Damanhuri ya. Baru Tegal, salah satu sesepuh ulama